Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik ke-7 dan topik ke-9, hak merek dan perlindungan hak merek internasional. Dosen pengampu Bapak Arif Rahman, SHMK. Saya selaku Elia Fitri, nomor induk mahasiswa 2005-10131. Merek secara umum dapat diartikan sebagai simbol. Bentuk simbol bisa berbentuk kata, gambar, angka, warna, dan susunan warna yang dikombinasikan dari banyak unsur sebagai pembeda dengan produk dagang milik orang lain. Istilah lain yang disebut dengan merek dagang. Merek dagang termasuk dalam hak kekayaan intelektual. Eker mengatakan merek sebagai nama produk yang membantu dalam membedakan identifikasi produk barang atau jasa yang dijual. Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis, definisi berupa gambar, logo, nama kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi, suara, hologram atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Fungsi merek secara umum dibedakan menjadi 3. Yang pertama, membedakan kepentingan perusahaan. Yang kedua, dapat digunakan sebagai penawaran. Yang ketiga, bermanfaat secara emosional dan fungsional. Fungsi merek menurut Saidin, para ahli. Yang pertama, fungsi indikator sumber. Yang kedua, fungsi indikator kualitas. Yang ketiga, fungsi sugesti. Contoh kasus yaitu sengketa IKEA versus IKEA Lokal 24. Kronologi kasus tersebut, di mana pada 25 Januari tahun 2005, Inter IKEA Sistem BV telah mendaftarkan merek IKEA di Kementerian Hukum dan HAM untuk kelas 20 dan 21. Pada 9 Oktober 2006 dan 27 Oktober 2006, Direktorat Jenderal HKI mengeluarkan sertifikat atas merek IKEA tersebut masing-masing untuk kelas 20 dan 21. Pada 28 Maret tahun 2010, Inter IKEA Sistem BV kembali mengajukan permohonan pendaftaran merek IKEA dengan desain yang berbeda. Pada tahun 2013, PT Ratania Khatulistiwa mengajukan permohonan pendaftaran untuk merek IKEA untuk kelas 20 dan 21. Pengajuan ini ditolak oleh Ditjen Hukum Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai persamaan dengan merek IKEA yang telah terdaftar atas nama Inter IKEA Sistem BV. Pada tahun yang sama, PT Ratania kemudian mengajukan gugatan penghapusan merek IKEA di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Alasannya, merek IKEA tersebut tidak dipakai dalam kurun waktu 3 tahun berturut-turut. Dasarnya yakni pasal 61 dan pasal 63 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Pada 17 September 2014, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintahkan merek IKEA di kelas 20 dan 21 harus dicabut. Atas vonis ini, Inter IKEA Sistem BV mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Terhadap kasus IKEA ini terdapat sejumlah hal yang menarik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, PT Ratania mengajukan bukti berupa market survey yang dilakukan oleh Brian Group Indonesia di 5 kota di Indonesia, yaitu di Medan, Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Denpasar. Gunanya untuk membuktikan bahwa merek IKEA tersebut tidak dipakai oleh Inter IKEA Sistem BV selama 3 tahun berturut-turut sejak pendaftarannya, yaitu masing-masing di tahun 2006 dan 2010. Kedua, Majelis Hakim Pengadilan Niaga di pemeriksaan tingkat pertama mendasarkan putusannya pada hasil survei tersebut. Padahal Inter IKEA Sistem BV telah mengajukan bukti-bukti pemakaian merek IKEA pada kegiatan produksi dan perdagangan mereka. Yang ketiga, Majelis Hakim mengartikan kata barang atau jasa yang diperdagangkan dalam pasal 61 Undang-Undang merek tersebut dengan kegiatan penjualan secara fisik saja. Padahal kenyataan bahwa di pasal 61 ayat 2 Undang-Undang merek yang juga memungkinkan interpretasi akan anti barang dan jasa yang diperdagangkan dimungkinkan untuk diperdagangkan tanpa melalui toko secara fisik sesuai dengan kemajuan teknologi. Hal ini sangat disayangkan mengingat IKEA dapat dikategorikan sebagai merek terkenal yang sudah bertahun-tahun menggunakan merek tersebut, sedangkan PT Ratania baru menggunakan merek IKEA tersebut pada tahun 2013. Perlindungan hak merek menurut Paris Convention dan Undang-Undang Merek. Yang pertama, perlindungan merek terkenal di dalam Konvensi Paris telah dimuat di dalam amandemen Konvensi Paris, yaitu dalam konferensi diplomatik tentang amandemen dan revisi Konvensi Paris di Den Haag pada tahun 1925. Indonesia menjadi negara pihak dan terikat oleh Paris Convention pada tahun 1974 via Kepres nomor 24 tahun 1979. Yang kedua, 1 sampai dengan 12 Paris Convention adalah
adalah terisinya pemisahan di dalam aturan hukum dengan kaidah hukum positif tentang perlindungan terhadap merek terkenal karena Art 6 bis dari Paris Convention menjadi berlaku sebagai kaidah dalam rangka perlindungan terhadap merek terkenal. Rumusan pasal 6 bis Convention Paris tertera sebagai berikut. Selanjutnya, perlindungan merek juga terdapat dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Dapat dilihat bahwa undang-undang memberikan perlindungan terhadap suatu merek terdaftar untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan serta dapat diajukan permohonan untuk diperpanjang oleh pemilik untuk jangka waktu yang sama. Menurut pasal 18 TRIPS Agreement, masa perlindungan merek terkenal adalah selama 7 tahun. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.